Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas hasil resum kami yang berjudul Pajak Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten. Anggota dari kelompok 4 yaitu 1. Luciana Febrianti, 2. Kurotun Ayunin, 3. Rizky Sandui Mahmahimala, 4. Dwi Darmawan, dan yang terakhir Naila Lutfia Ramadhani. Materi-materi yang akan disampaikan adalah pengertian pajak dan restribusi daerah, serta jenis-jenis pajak. Adapun jenis-jenis pajak yang dibahas yaitu yang pertama, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan buatan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan, serta biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Saya Luciana Febrianti dengan NIM 294. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai pengertian pajak dan retribusi daerah. Sebenarnya apa sih pajak daerah itu? Nah, pajak daerah merupakan sejumlah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah, yang mana telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun hasil dari pajak daerah tersebut nantinya digunakan untuk membiayai program-program pemerintah dan pembangunan daerah. Lalu apa yang dimaksud dengan retribusi daerah? Nah, retribusi merupakan pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan. Untuk materi selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis pajak kabupaten atau kota. Pertama, pajak hotel. Apa sih pajak hotel itu? Pajak hotel merupakan pajak yang ditetapkan atas pelayanan atau fasilitas tertentu yang disediakan oleh hotel. Contohnya seperti losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, atau rumah kos. Untuk rumah kos, ketentuannya adalah lebih dari 10 kamar. Nah, ketika kita menikmati fasilitas atau jasa yang disediakan oleh hotel, tentunya kita akan dikenai pajak, di mana ketentuan mengenai pajak hotel tersebut telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 32 sampai 36. Untuk objek pajak hotel tersebut meliputi pelayanan, termasuk jasa dan fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Sedangkan subjek pajaknya yaitu orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada badan yang mengusahakan hotel. Untuk tarif pajak hotel berdasarkan ketentuan dari peraturan daerah adalah sebesar 10%. Untuk poin selanjutnya, pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak restoran dijelaskan dalam pasal 37 sampai 41. Untuk objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Untuk subjek pajak restoran yaitu orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak hiburan dijelaskan dalam pasal 42 sampai 46. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Untuk tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%. Untuk pajak hiburan kesenian rakyat atau tradisional sebesar 10%. Untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan,
Diskotik, karaoke tarifnya ditetapkan 75%. Untuk selanjutnya, pajak reklam. Pajak reklam adalah pajak atas penyelenggaraan reklam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak reklam dijelaskan dalam pasal 47 sampai 51. Untuk objek pajak reklam adalah semua penyelenggaraan reklam yang meliputi reklam papan, billboard, videotron, dan sejenisnya. Untuk subjek pajak reklam adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklam. Sedangkan wajib pajak reklam adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklam. Untuk tarif pajak reklam ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak reklam ditetapkan dengan peraturan daerah. Yang kelima yaitu pajak penerangan jalan. Salah satu jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak penerangan jalan. Pengaturan pajak penerangan jalan ini juga diimplementasikan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang pemungutan pajak penerangan jalan. Objek pajak penerangan jalan yaitu penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek dari pajak penerangan jalan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Tarif dari pajak penerangan jalan ini yaitu 3% untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam. Untuk 1,5% khusus penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Yang keenam yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan bumi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak mineral bukan logam dan batuan diatur dalam pasal 57 sampai dengan 61. Objek dari pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, seperti batu setengah permata dan lain-lain. Subjek dari pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Tarif dari pajak ini yaitu sebesar 25%. Yang ketujuh yaitu pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan parkir sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek dari pajak parkir ini yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan atau berkaitan dengan pokok usaha atau yang disediakan sebagai suatu usaha. Subjek dari pajak parkir ini yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Tarif dari pajak parkir ini yaitu sebesar 30%. Poin selanjutnya adalah pajak air tanah. Pajak air tanah adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk objek pajak air tanah adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Yang tidak termasuk objek pajak adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, dan perikanan rakyat, serta peribadatan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi adalah sebesar 20% sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan distribusi daerah. Poin selanjutnya adalah pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet.
Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan atau mengusahakan sarang burung walet disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk tarif pajak yang ditetapkan pada sarang burung walet adalah sebesar 10%. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Materi selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak ini dipungut atas kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah atau bangunan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak. Objek pajaknya adalah bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan dan pertambangan. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atau bumi dan atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan, serta tarif pajaknya sendiri adalah 0. Selanjutnya adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini dipungut berdasarkan perolehan hak atas tanah dan bangunan, disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek pajaknya adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi 1. Pemindahan hak karena, 2. Pemberian hak baru karena, 3. Hak atas tanah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%. Selanjutnya adalah review jurnal. Adapun jurnal yang direview oleh kelompok 4 adalah jurnal dengan judul Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Parkir terhadap PAD pada Pemerintahan Kota Cimahi, yang ditulis oleh Rukwi Juwita dan Eva Dewianti. Untuk tahun jurnalnya adalah 2018. Jurnal tersebut direview oleh kelompok 4 tepatnya pada tanggal 17 September 2021. Selanjutnya mengenai latar belakang penelitian. Penelitian dalam jurnal tersebut dilakukan dengan alasan karena rendahnya kontribusi yang diberikan pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi pajak reklame dan pajak parkir di Kota Cimahi belum dapat mencapai target yang telah ditentukan, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak parkir maupun pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, baik secara parsial maupun simultan. Sedangkan teknik pengambilan data dalam jurnal tersebut adalah data kuantitatif, di mana peneliti memperoleh data dengan cara studi kepustakaan ataupun dokumentasi. Adapun data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer dari laporan RAPBD Pemerintah Kota Cimahi. Untuk populasi yang digunakan dalam jurnal tersebut adalah laporan RAPBD Kota Cimahi, sedangkan untuk sampelnya adalah laporan RAPBD Kota Cimahi tahun 2011 sampai 2016. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 24.0 sebagai alat bantu perhitungan. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Pertama, untuk mengetahui pengaruh pajak parkir dan pajak reklame terhadap PAD Kota Cimahi secara parsial atau berdasarkan UJT. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, secara parsial, pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Cimahi. Begitu juga dengan pajak reklame. Secara parsial atau berdasarkan UJT, pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh pajak parkir dan pajak reklame secara simultan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan, secara simultan, pajak parkir dan pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Cimahi. Selanjutnya mengenai kekuatan dan kelemahan penelitian. Pertama, kekuatan penelitian. Tema yang diangkat dalam jurnal tersebut menarik, karena jika berhasil, dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat agar lebih taat dalam membayar pajak. Selain itu,
juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi Ditjen Pajak atau pemerintah daerah agar lebih mengoptimalkan perannya dalam mengelola pajak. Karena jika pajak daerah dikelola dengan baik, maka dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu, dalam jurnal tersebut juga disertai dengan teori atau penelitian sebelumnya, sehingga dapat memperkuat hasil penelitian. Kata yang digunakan dalam jurnal tersebut juga bersifat baku atau Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.